Hai, saya Dafar China dengan NIM 2023-63021. Di sini kami akan membahas jurnal tentang studi analisis struktur batuan dan evaluasi RKD, potensi longsoran di ruas Jalan Gua Jepang, Jelapan, Bantul. Penelitian ini berfokus pada evaluasi potensi longsoran di Jalan Gua Jepang, Bantul, yang merupakan jalur penting menuju objek wisata bersejarah. Stabilitas lereng bantuan di area ini penting untuk menjaga fungsi jalan dan bangunan sipil di sekitarnya. Latar belakangnya, tebing batuan di sepanjang jalan terdiri dari formasi lava andesit yang terkekarkan, yang merupakan bagian dari formasi ngelanggar. Kekar diskontinuitas pada batuan bertindak sebagai struktur sekunder yang terkait pada sesar opak dan sesar minor, seperti sesar Girijati dan sesar Parangtritis. Kekar-kekar ini menciptakan bidang lemah yang dapat menyebabkan keruntuhan lereng batuan. RKD dengan range 90-100% memiliki kualitas massa batuan yang sangat baik. Range 75-90 memiliki kualitas massa batuan yang baik. RKD 50-75 memiliki kualitas massa batuan yang menengah. Range 25-50 memiliki kualitas massa batuan yang buruk, dan range kurang dari 25% memiliki kualitas massa batuan yang sangat buruk. Halo, nama saya Muhammad Fahmi dengan NIM 2024-63055. Saya akan bacakan tabel kedua, yaitu kualitas massa batuan berdasarkan penilaian RKD. Yang ke-1, skainan 1, frekuensi kekar 15, RQD 55,78%, kualitas massa batuan menengah. Skainan 2, frekuensi kekar 7, RPD 84,42%, kualitas massa batuan baik. Skainan 3, frekuensi kekar 19, RPD 34,37%, kualitas massa batuan buruk. Yang keempat, skainan 4, frekuensi kekar 16, RPD 52,49%, kualitas massa batuan menengah. Yang kelima, skainan 5, frekuensi kekar 15, RQD 55,78%, kualitas massa batuan menengah. Yang keenam adalah skainan 6, frekuensi kekar 14, RQD 59,81%, kualitas massa batuan menengah. Yang ketujuh, skainan 7, frekuensi kekar 6, RQD 87,81, kualitas massa batuan baik. Tabel ketiga, set kekar dan arah ketegasan maksimum. Skainan 1, set kekar A North 258 East 57 derajat, yang B North 98 East 75 derajat, arah ketegasan maksimum 268 derajat East. Yang kedua, skainan 2, set kekar A North 57 East 63 derajat, yang B North 204 East 43 derajat, arah ketegasan maksimum 221 derajat East. Yang ketiga, skainan 3, North 135 East 64 derajat, yang B North 271 East 53 derajat, arah ketegasan maksimum North 293 derajat East. Yang keempat, skainan 4, set kekar A North 308 East 65 derajat, yang B North 157 East 63 derajat, arah ketegasan maksimum North 323 derajat East. Yang kelima, skainan 5, set kekar A North 309 East 66 derajat, yang B North 159 East 54 derajat, arah ketegasan maksimum North 324 derajat East. Yang ke-6, skainan 6, set kekar A North 120 East 62 derajat, yang B North 115 East 61 derajat, arah ketegasan maksimum North 329 derajat East. Yang ke-7, skainan 7, set kekar A North 299 East 54 derajat, yang B North 165 East 50 derajat, arah ketegasan maksimum North 322 derajat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Martin Kalasapan dengan NIM 2024-63005. Sekarang kita akan masuk pada tabel selanjutnya, yaitu hubungan antara RKD, arah tegasan maksimum, dan orientasi lereng. Skailan 1 memiliki RKD sebesar 55,78% dan arah tegasan maksimumnya sebesar North 268 derajat East dan arah kemiringan lereng sebesar North 302 derajat East. Skailan 2, nilai RKD-nya sebesar 84,42%, arah tegasan maksimumnya sebesar North 221 derajat East dan arah kemiringan lereng sebesar 302 derajat East. Kemudian skailan 3 memiliki RKD sebesar 43,37% dan arah tegasan maksimumnya sebesar North 293 derajat East dan arah kemiringan lereng sebesar North 300 derajat East. Kemudian skailan 4 memiliki nilai RKD sebesar 52,49% dan arah tegasan maksimumnya North 323 derajat East dan arah kemiringan lerengnya sebesar 318 derajat East. Skailan 5 memiliki nilai RKD sebesar 55,78% dan arah tegasan maksimumnya sebesar North 324 derajat East dan arah kemiringan lerengnya sebesar North 11 derajat East. Kemudian skailan 6 memiliki nilai RKD sebesar 59,18% dan arah tegasan maksimumnya sebesar North 329 derajat East, arah kemiringan lerengnya sebesar North 250 derajat East. Dan skailan 7 memiliki nilai RKD sebesar 87,81% dan arah tegasan maksimumnya sebesar North 322 derajat East dan arah kemiringan lerengnya sebesar North 248 derajat East.
Keempat tabel saling berhubungan, di mana tabel 1 menyajikan kriteria kualitatif untuk menilai nilai RQD yang kemudian digunakan dalam tabel 2 untuk menyajikan hasil analisis lapangan, yaitu nilai RQD dan klasifikasi kualitas massa batuan untuk setiap lokasi scan line. Sementara itu, tabel 3 menyajikan hasil analisis studio mengenai data orientasi kekar dan menentukan arah tegasan maksimum di setiap scan line. Dan akhirnya pada tabel 4 menyintesis hasil dari tabel 2 dan tabel 3 bersama dengan arah kemiringan lereng untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi potensi longsoran dengan risiko yang lebih tinggi ditunjukkan pada lokasi yang memiliki nilai RQD rendah dan perbedaan kecil antara arah tegasan maksimum dan arah kemiringan lereng. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil kajian dari jurnal yang berjudul Analisis Kualitas Massa Batuan dengan metode Rock Mass Rating atau RMR pada batu gamping. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas massa batuan di daerah penelitian menggunakan metode RMR yang menilai kondisi massa batuan berdasarkan 6 parameter utama, yaitu yang pertama kuat tekan batuan utuh atau UCS, Rock Quality Destination RQD, yang ketiga jarak antar kekar, yang keempat kondisi kekar, dan kelima kondisi air tanah, serta orientasi kekar yang dilihat dari arah strike dan dip terhadap bidang lereng. Bidang kekar diamati langsung di lokasi dengan panjang antara 1 sampai 3 meter, bukan kekar 0,1 sampai 1 mm, dan permukaan agak kasar. Kondisi air tanah tergolong lembab dan arah kekar memiliki strike sampai dip lebih dari 45 derajat, sehingga orientasi kekarnya dianggap menguntungkan terhadap kestabilan lereng. Dalam perhitungan RMR, orientasi seperti ini diberi bobot koreksi sebesar min 5. Nilai perbobotan RMR berdasarkan parameter di lokasi penelitian pada data 3 lereng, memperoleh hasil berbeda-beda dan dapat dilihat pada tabel 1 untuk data lereng 1, tabel 2 untuk data lereng 2, dan tabel 3 untuk data lereng 3. Pada pengukuran di lapangan didapati nilai strike atau dip dan ketinggian lereng yang memiliki nilai yang bervariasi. Terima kasih. Lereng 1 memiliki nilai strike north 314 derajat east dengan kemiringan 76 derajat dan ketinggian 4,3 meter. Lereng 2 memiliki nilai strike north 321 derajat east dengan kemiringan 67 derajat dan ketinggian 4,6 meter. Lereng 3 memiliki nilai strike north 315 derajat east dengan kemiringan 63 derajat dan ketinggian 4,9 meter. Scan line yang dipakai memiliki panjang 5 meter dengan nilai strike north 185 derajat east pada tiap lereng dengan kemiringan 23 derajat untuk mendapatkan posisi kekar yang dibutuhkan. Posisi kekar lereng 1, 2, dan 3 arah kekar yang cenderung tegak lurus dengan keadaan lereng dengan rata-rata strike di atas north 45 derajat east. Perkenalkan, nama saya Puan Sipora Maharani Harimu, NIM 2024 63022. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis setiap lereng. Lereng pertama, nilai rata-rata UCS adalah 35,8 MPa, RQD sebesar 29,92% dan jarak antar kekar 1,1 meter. Kondisi kekar sedang, air tanah lembab, dan orientasi kekar juga sedang. Total bobot RMR sebesar 52, termasuk dalam kelas 3 yaitu batuan sedang atau fair rock. Lereng yang kedua, hasil pengujian menunjukkan UCS sebesar 36,15 MPa, RQD 30,52% dan jarak antar kekar 1,1 meter. Dengan kondisi kekar dan air tanah yang sama, total bobot RMR mencapai 57 yang juga termasuk kelas 3 atau batuan sedang. Lereng yang ketiga. Untuk lereng yang ketiga, hasil pengujian menunjukkan nilai UCS rata-rata 37,47 MPa, RQD sekitar 50,40% dan jarak antar kekar 1,5 meter. Dengan kondisi kekar yang relatif lebih baik dan tanah lembab, total bobot RMR berada di kisaran 61 sampai 62 sehingga masuk kelas 2 yaitu batuan baik atau good rock. Dari hasil ketiga lereng tersebut terlihat bahwa semakin tinggi nilai RQD dan jarak antara kekar, maka kualitas massa batuan semakin baik. Orientasi kekar dengan strike dip di atas 45 derajat membantu meningkatkan kestabilitas lereng karena arah bidang kekar tidak sejajar dengan potensi bidang gelincir. Dengan demikian, daerah penelitian yang terdiri atas batu gamping ini umumnya memiliki kondisi massa batuan yang sedang hingga baik, sehingga masih aman untuk geoteknik maupun tambang terbuka dengan pengawasan yang tepat.